Kenapa bayi baru lahir langsung menangis? Kenapa bukan tertawa, bukan batuk? Kenapa suara pertama manusia di dunia ini adalah jeritan keras yang menggetarkan seluruh ruang bersalin? Apakah itu sekadar refleks spontan? Atau ada makna biologis yang lebih dalam? Apakah tangisan itu hanya kebetulan? Atau merupakan hasil dari jutaan tahun evolusi manusia yang membentuk sebuah reaksi penyelamat hidup pada detik pertama kehidupan? Bayangkan ini, ruang bersalin hening, bayi baru saja lahir. Semua orang menahan napas, tapi tidak ada suara. Bayi itu diam, sunyi, tidak menangis. Dalam hitungan detik, suasana berubah tegang. Para dokter bergerak cepat. Karena dalam dunia medis, satu hal yang ditunggu-tunggu bukanlah senyum, bukan gerakan tangan, tapi tangisan. Kalau bayi tidak menangis, itu bisa berarti paru-parunya belum bekerja. Dan jika paru-paru belum bekerja, hidupnya sedang berada di ujung tanduk. Tangisan pertama bayi adalah suara kehidupan. Suara yang menandakan bahwa tubuh mungil itu sudah siap mengambil alih tugas bernafas, bertahan, dan berkembang di dunia luar yang jauh berbeda dari rahim ibunya. Dalam tradisi banyak budaya, tangisan itu bahkan dianggap sebagai suara pertama dari jiwa manusia, sinyal bahwa ia telah hadir sepenuhnya sebagai makhluk hidup. Sejak zaman dulu, hingga era kedokteran modern, satu suara telah menjadi sinyal universal bahwa manusia baru saja masuk ke dunia, suara tangis. Tapi, kenapa harus menangis? Mengapa suara pertama yang keluar dari mulut manusia bukan tawa, bukan batuk, bukan bisikan, tapi tangisan keras seolah sedang kesakitan? Tangisan pertama bukan hanya simbol emosional, tapi sebenarnya adalah peristiwa biologis yang menentukan apakah bayi akan hidup atau mati. Setelah 9 bulan di dalam rahim, bayi berada di dunia yang sangat berbeda. Ia hidup di dalam cairan ketuban, dalam gelap, tenang, hangat, dan tanpa udara. Oksigen disuplai langsung dari plasenta lewat tali pusat. Paru-parunya tidak digunakan, suaranya tidak pernah keluar. Tapi begitu keluar dari rahim, semuanya berubah. Tali pusat dipotong, tidak ada lagi pasokan oksigen dari ibu. Dan disitulah tubuhnya harus mulai bernafas sendiri. Kalau gagal, dia bisa kehilangan nyawanya. Tangisan pertama adalah mekanisme tubuh yang memaksa paru-paru untuk terbuka dan mulai bekerja. Menurut jurnal American Academy of Pediatrics, ini disebut dengan neonatal respiratory transition. Proses ini sangat dramatis. Paru-paru yang selama ini terisi cairan mulai mengembang untuk pertama kalinya. Udara masuk melalui hidung dan mulut, dan itu terjadi karena tangisan. Bayangkan meniup balon yang belum pernah digunakan. Butuh tekanan besar untuk membuka saluran udara pertamanya. Sama seperti paru-paru bayi. Tangisan itu menimbulkan tekanan di rongga dada, membuka alveoli atau kantong udara kecil dalam paru-paru dan menyalurkan oksigen ke darah. Jika proses ini tidak terjadi dalam 20 detik, dokter harus segera bertindak. Ini bukan hanya soal suara, ini soal hidup atau mati. Dan ya, kalau kamu baru tahu betapa pentingnya tangisan pertama ini, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, karena di channel ini kita akan terus menguak fakta-fakta tersembunyi tentang kehidupan manusia yang tak kamu duga sebelumnya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Ketika bayi menangis, dia juga membantu mengeluarkan cairan ketuban dari paru-parunya. Menurut penelitian dari National Institute of Child Health and Human Development, meski sebagian besar cairan ini diserap tubuh sebelum lahir, masih ada sisa-sisa yang harus dikeluarkan. Kalau tidak, bisa menyebabkan gangguan pernafasan serius. Tangisan juga merangsang sirkulasi darah. Di dalam rahim, darah bayi tidak banyak mengalir ke paru-paru, tapi saat lahir, sistem sirkulasinya harus berubah drastis. Tekanan dari tangisan membantu darah mengalir ke paru-paru, mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang lebih mencengangkan, semua ini terjadi dalam hitungan detik setelah lahir. Dalam dunia medis, ada yang disebut skor Apgar yang digunakan untuk menilai kondisi bayi baru lahir. Salah satu komponennya adalah respon terhadap rangsangan, termasuk apakah dia menangis atau tidak. Menurut American College of Obstetrician and Gynecologists, bayi yang tidak menangis dianggap dalam kondisi darurat. Tim medis harus segera memberikan stimulus atau bantuan pernapasan. Tapi, apakah semua bayi harus menangis? Apakah ada bayi yang lahir tanpa menangis dan tetap sehat? Jawabannya bisa, tapi sangat langka. Ada kasus di mana bayi langsung bernafas dengan baik tanpa menangis. Namun, tangisan tetap dianggap sebagai indikator utama. Tangisan bukan hanya reaksi biologis, tapi juga reaksi terhadap dunia luar. Di rahim, bayi hidup dalam dunia yang sangat tenang. Tapi begitu lahir, dia diserbu oleh cahaya terang, suara bising, suhu tinggi, dan sentuhan kasar. Semua itu adalah rangsangan baru yang luar biasa. Sistem saraf bayi, terutama sistem limbik yang mengatur emosi dan stres, langsung aktif. Hasilnya, tangisan. Menurut jurnal Neuroscience and Biobehavioral Reviews,
Tangisan bayi adalah bentuk primitif dari respons stres. Ia belum bisa berbicara, belum bisa menggerakkan tubuh secara sadar. Jadi, satu-satunya cara untuk bereaksi adalah menangis. Dan ini menarik. Tangisan pertama bayi juga membentuk ikatan emosional dengan ibunya. Dalam hitungan detik setelah mendengar suara tangisan itu, tubuh ibu langsung memproduksi hormon oksitosin, hormon cinta. Ini merangsang aliran ASI dan memperkuat ikatan antara ibu dan anak. Bahkan, dalam penelitian di Harvard Medical School, disebutkan bahwa suara tangisan bayi bisa memicu kontraksi rahim dan refleks menyusui dalam beberapa detik saja. Jadi, tangisan bukan hanya pertanda hidup, tapi juga pemicu cinta pertama antara ibu dan anak. Kalau kamu tersentuh oleh fakta ini, tulis pendapatmu di komentar dan bagikan video ini ke orang-orang yang sedang menanti kelahiran buah hati mereka. Tapi tunggu dulu, ada hal lain yang lebih mengejutkan. Ternyata, pola tangisan bayi bisa berbeda tergantung bahasa ibu. Menurut penelitian dari Universitas Würzburg di Jerman, bayi baru lahir dari ibu berbahasa Prancis cenderung memiliki intonasi tangisan yang naik, sementara bayi dari ibu berbahasa Jerman memiliki tangisan dengan nada menurun. Ini menunjukkan bahwa bayi telah mendengarkan dan merekam pola bahasa ibunya bahkan sebelum lahir. Dalam kandungan, telinga fetus sudah aktif sejak usia 6 bulan kehamilan. Ia mendengar detak jantung ibunya, suara usus, dan tentu saja suara ibu saat berbicara. Dan semua itu mempengaruhi pola tangisannya. Bayi bukan hanya menangis sembarangan. Tangisan itu adalah hasil pengalaman sensorik dan neurologi selama 9 bulan. Dan lebih jauh lagi, tangisan adalah alat komunikasi pertama manusia. Dalam teori evolusi dari John Bowley, disebutkan bahwa tangisan bayi adalah sistem keterikatan awal yang penting. Dengan menangis, bayi memastikan bahwa dia tidak ditinggalkan. Ini adalah strategi bertahan hidup yang sangat kuat. Dalam masyarakat purba manusia purba, bayi yang tidak menangis mungkin tidak akan mendapat perhatian. Tapi bayi yang menangis akan dipeluk, disusui, dan dijaga. Tangisan adalah senjata biologis untuk menarik perhatian dan perlindungan. Bahkan, secara fisiologis, suara tangisan bayi memiliki frekuensi tertentu yang secara insting menarik perhatian orang dewasa. Menurut penelitian dari The University of Oxford, suara tangisan bayi mengaktifkan bagian otak orang dewasa yang terkait dengan empati, perhatian, bahkan stres. Ini menjelaskan kenapa orang dewasa sulit mengabaikan suara bayi yang menangis, bahkan kalau itu bukan anak mereka sendiri. Dan, tahukah kamu, tidak semua spesies hewan menangis saat lahir. Ini adalah fenomena khas manusia dan beberapa primata. Banyak mamalia lain hanya mengeluarkan suara ketika mereka lapar atau merasa terancam. Tapi manusia, makhluk yang paling tidak siap saat lahir, menangis sebagai sinyal bahwa dia butuh bantuan sejak detik pertama. Sistem saraf manusia belum berkembang sempurna saat lahir. Kita tidak bisa berjalan, tidak bisa makan sendiri, bahkan tidak bisa mengatur suhu tubuh sendiri. Maka dari itu, tangisan menjadi sistem komunikasi vital yang menggantikan semua kemampuan yang belum ada. Tangisan pertama juga bisa menjadi indikator masa depan. Menurut penelitian dari University of Washington, pola tangisan bayi di hari-hari pertama bisa memprediksi temperamen dan reaktivitas emosionalnya di tahun-tahun awal kehidupan. Tangisan bukan hanya simbol biologis, tapi itu adalah pesan pertama dari manusia kepada dunia. Aku di sini, aku hidup, aku butuh cinta dan perlindungan. Dan fakta terakhir yang mungkin kamu belum tahu, beberapa budaya punya ritual khusus untuk menyambut tangisan pertama. Di Jepan ada festival Naki Sumo, di mana bayi-bayi disengaja dibuat menangis oleh penggulat sumo sebagai simbol pertumbuhan dan keberuntungan. Mereka percaya bahwa bayi yang menangis keras akan tumbuh kuat dan sehat. Tangisan pertama manusia bukan sekedar kebetulan. Itu adalah hasil miliaran tahun evolusi, perpaduan biologis, neurologis, emosional, dan budaya. Jadi, lain kali kalau kamu mendengar bayi menangis, jangan anggap itu sekedar suara berisik. Itu adalah sinyal kehidupan yang kompleks, mendalam, dan sangat manusiawi. Tekan tombol subscribe sekarang juga untuk terus mengikuti video-video penuh fakta mengejutkan seperti ini. Dan kalau kamu punya pengalaman unik saat melihat atau mendengar tangisan pertama bayi, ceritakan di komentar. Karena di Kuak Fakta, setiap suara punya makna dan setiap air mata punya cerita.